Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wong Tani Jeruk, teman-teman, subscriber yang masih setia dan juga pemirsa yang baru menemukan channel Wong Tani Jeruk ya. Bagi teman-teman yang masih sakit, semoga diberikan kesehatan, kesembuhan, dan juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Kali ini Wong Tani Jeruk mengajak teman-teman untuk berkeliling ya, memeriksa tanaman jeruk usianya 3 tahun ya. Buahnya bisa dilihat ya, mulai sebesar bekel dan juga pimpong ya. Nah, untuk masa panen mungkin sekitar bulan berapa ini, bulan 10 ya. Kemungkinan bisa dapat harga yang lumayan bagus. Nah, ini juga di sini juga mulai berbunga juga, teman-teman ya. Aplikasi yang kita berikan kemarin, nah ini sudah pecah, sudah menjadi bakal buah ya. Tapi itu belum 100% menjamin apa mau jadi apa enggak ya, karena bisa juga rontok karena cuaca yang tidak menentu. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan channel Wong Tani Jeruk, silakan bergabung dengan subscribe ya, karena subscribe juga gratis teman-teman, nggak bayar enggak. Nah, di sini kita menyampaikan kondisi real ataupun kenyataan dari tanaman untuk jeruk dataran rendah. Karena jeruk dataran rendah itu lebih susah ketimbang yang dataran ataupun lahan kering. Nah, kondisi apa ini? Tunas-tunas juga mulai berangsur-angsur, mulai tua ya. Bisa dilihat. Alhamdulillah pemupukan juga sudah meresap semua, dan juga penguasaan untuk menghindari blendok. Karena biasanya setelah dipupuk ya, setelah dipupuk itu tanaman akan subur, dan dalam kondisi subur biasanya penyakit ataupun kutu yang menggigit batang jeruk itu biasanya banyak, termasuk juga blendok ya. Nah, itu perlu diwaspadai. Nah, untuk kali ini kita berkeliling saja ya, berkeliling saja, nggak ada yang perlu dibahas karena ini hampir selesai. Cuman rumputnya ini memang belum saya bersihkan karena masih banyak sekali air. Jadi di sini ini belum masuk musim kemarau. Nah, kita akan bahas apa keuntungan kalau kita masuk musim kemarau ya. Kalau kita masuk musim kemarau itu biasanya teman-teman yang punya jeruk ya, itu akan membersihkan lahannya ya. Karena apa? Karena dengan adanya kemarau, otomatis setelah kemarau jeruk itu otomatis akan mengeluarkan bunga di saat setelah ada hujan ya, ataupun musim semi, itu pasti. Nah, itu dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang ataupun musim kemarau ini memang dimanfaatkan sekali. Tetapi ada kelemahannya ya. Kelemahannya apa? Ya ini tadi, kalau kita panennya barengan ataupun panen raya, untuk harga buah biasanya itu cenderung lebih murah. Biasanya 12.000 paling dihargai 9.000, 8.000 seperti itu ya. Untuk jeruk varietas siamadu. Tapi kalau di tempat kita ya rata-rata ya 6.000, 7.000 untuk harga jeruk masak ya. Jadi nggak ada yang wah. Tapi kalau musim panen raya di kita itu biasanya cuma 4.000 ya. 4.000 untuk jeruk yang masak. Kalau yang jeruk perasan malah paling Rp2.000 per kilo. Nah, itu kelemahan kalau kita membuahkan tidak bisa mengatur pembuahan ataupun tidak bisa mengatur ritme dalam membuahkan tanaman jeruk. Nah, itu satu kelemahan kalau kita ingin panen raya. Memang lebatnya luar biasa,
Tetapi kalau soal harga masih menang yang bujang seta. Karena bujang seta itu tidak mengenal musim. Cuman kelemahannya yaitu tadi perawatannya agak intensif ketimbang yang buahnya lebat sekali, cuman sekali. Ya, cuman sekali. Nah, itu kalau yang ingin tepat nih, tepat banget memasuki ataupun panen raya. Kalau bulan ini kemarau panjang, ini kesempatan untuk petani-petani yang mengandalkan panen raya. Nah, itu. Jadi kalau wong tani jeruk sendiri tidak memakai yang cara seperti itu. Kita harus lebih ke bagaimana caranya supaya buah ini bisa berjenjang seperti itu. Jadi ada yang kecil seperti ini, ada yang besar seperti ini, dan ada yang besar seperti ini. Ini enggak masalah, pasti ada yang ketemu harga nanti ya. Ketimbang kita harus sekali panen lebat, harganya pasti jatuh. Itu karena apa? Karena kondisinya semua jeruk setelah musim kemarau itu akan berbunga. Dalam musim semi itu akan berbunga. Nah, itu kelemahannya ya. Nanti harganya juga pasti akan lebih murah, bukannya murah, lebih murah dari standar-standar biasa. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi kenapa kok kita mengambil langkah pakai bujang seta, yaitu tadi ingin mendapatkan harga yang lebih dari harga standar. Kalau di sini 6.000, nanti kalau ini panen biasanya bulan kalau yang seperti ini bulan 12 itu bisa ketemu harga ya. Nah, kalau di Malang sendiri ataupun di daerah Anda itu ya silakan dicek. Kalau ingin membuahkan secara apa namanya ini? Secara biasa, yaitu tadi nunggu musim kemarau. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi itu cara paling mudah untuk membuahkan jeruk yaitu tadi nunggu musim kemarau. Tetapi kelemahannya pas panen nanti harganya pasti akan turun karena panenannya itu akan melimpah. Nah, beda dengan yang bujang seta. Bujang seta itu kan buahnya berjenjang. Jadi ada yang kecil, ada yang agak besar ya, seperti ini. Nah, ini kan kecil sekali. Nah, ini ada yang besar, ada yang besar. Nah, ini juga kan seperti itu. Jadi nanti ketemu harga. Cuman kalau bujang seta perawatannya harus intensif. Itu aja kelemahannya. Kalau kemenangan pasti ketemu harga ya, ketemu harga. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Memang bedanya caranya beda, tapi hasilnya nanti ataupun harganya pasti hitung-hitungannya pasti menang yang bujang seta. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman. Jangan pernah berputus asa. Gunakanlah kemarau ini untuk siap-siap ya, karena biasanya setelah kemarau ini jeruk ini juga akan berbunga lagi setelah nanti mengalami yang namanya krisis air ataupun apa ya itu namanya bahasanya itu ya agak keren lah dikit lah, stressing air. Nah, itu seperti itu. Jadi ini akan rontok ataupun ini akan menggulung ya daun-daun ini. Nah, itu bisa nanti stressing air namanya itu, karena akan ataupun terkena musim kemarau. Oke kawan, semoga menjadi ilmu yang berguna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.